Medan. Di kota Medan. Benar, Dokter Ana. Saya dari Kota Medan ya, dari PDKI Cabang Sumatera Utara. Saya dosen di Fakultas Kedokteran UMSU. Alhamdulillah UMSU sudah membuka dok untuk prodi SP KKLP. Angkatan satunya baru saja dimulai semester ini, baru hari Senin kemarin ya. Ini hari kedua berarti. Sehari-hari saya juga praktek di Klinik Pratama dok yang bekerja sama dengan BPJS. Saya juga surveyor FKTP dok. Iya, selanjutnya kita kenalan nih dengan Dokter Lili ya dok. Baiklah dok, saya Dr. Lili Megawati Sulaiman, saya alumni FK Unsri, Angkatan 88. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Trinanda di Palembang dok. Ah, iya, iya, dok. Di rumah sakit, dok. Iya, Rumah Sakit Ibu dan Anak dok. Ibu dan Wah, alhamdulillah. Terima kasih, Dokter Lili. Ya, Selanjutnya, sama-sama dok. Dokter Yuda, Dokter Yuda Feti. Panggilannya siapa nih, dok? Nih 3 in 1. Dokter Yuda Feti Prihatini. PT aja dok. Dokter Feti, ya Iya, silakan, Dokter Feti. iya, terima kasih dokter. Perkenalkan saya Dokter Feti, saya dari Palembang dok. Saya lulusan Airlangga tahun 2008, saya masuk 2002. Selama ini saya aktivitasnya cuma di klinik pertama saja. Pertama, bekerja sama dengan BPJS, dokter. Iya dok, alhamdulillah bekerja sama dok. Baik, terima kasih, Dokter Terima Feti. kasih dokter. Selanjutnya, Dokter Pengkuh. Gimana bacanya nih, dok? Pengkuh dok, Gimana, dok? pengkuh ulama itu dok. Pengkuh, oh, Masya Allah. Dokter Pengkuh ya, silakan dokter. Ya, saya dokter Pengkuh dari Kota Jambi dok. Saya dinas di Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi. Kalau sore di dokter praktek mandiri. Nah, selain di rumah sakit, ada praktek mandiri ya dokter Pengkuh ya. Ya, siap dok. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dokter Ana. Iya, Assalamualaikum dok. Saya Dokter Ana, kerjanya di Puskesmas di salah satu kabupaten di Jambi. Puskesmas di Jambi. Terima kasih dokter Ana. Iya, Selanjutnya sama-sama dokter dok. Agus. Panggilan siapa ini dok? Dokter Agus. Dokter Iya, Agus. Tilo. perkenalkan, saya Agus Susilo. Tuh. Saya kerja di klinik swasta di Musirawas ya, tuh. Tapi rumahnya di Jakarta. Di Jakarta. Di mana dok? Klinik apa dok? Klinik Pratama dok di Musirawas dok, di pos klinik swasta. Oh, iya. Di Jakarta juga tuh dok kliniknya. Tidak, di Musirawas dok. Musirawas itu di Sumatera Selatan, tapi saya tinggal di Kota Jakarta. Selatan. Oh iya, di perusahaan ya dok, perusahaan punya. Iya, Oke, iya terima dok. kasih Dokter Agus. Selanjutnya Dokter Radius. Wah, ini pas namanya ya Dokter Radius. Pas Siap dok. gitu. Senangnya anatomi kayaknya ini dokter ya. Ya, Radius Ulna. Iya, silakan dokter. ya, saya ini dari Kabupaten Kerinci, Jambi, tugas di Kesmas dan juga berpraktek di klinik pertama. Dan juga udah kerjasama dengan BPJS. Alhamdulillah. Pokoknya ahlinya FKTP nih ya dok ya di puskesmas iya, di klinik juga ya. Terima kasih Dokter Radius. Ya. Selanjutnya Dokter Haris. Baik dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Haris dok, saya dari Jambi. Saat ini bekerja di Puskesmas dok. wabarakatuh. Masya Ya. Allah. Terima kasih Dokter Haris. Sama-sama Selanjutnya dok. Dokter Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. saya Ahmadi, kerja di Klinik Pratama di Kota Jambi dan kerjasama dengan BPJS. Wah, keren. Baik, terima kasih Dokter Ahmadi. Selanjutnya Dokter Amelia. Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya Amelia, kerjanya di RSIA Rika Amelia, Kota Palembang, kerjasama dengan BPJS. Rumah sakit ya dok? Rumah Sakit Ibu Ana, Rumah sakit. Wah, keren sama dengan Dokter Lili juga ini rumah sama. sakit.
ibu dan anak sama rumah sakitnya dok? Tempat Beda. beda ya, tapi rumah sakitnya khusus ibu anak ya dok ya. Ah, keren. Nah, karena memang kita SPKKLP, layanan primer itu bukan tempatnya, tapi adalah tempat layanannya, Dok. Jadi di rumah sakit kita juga ada tempatnya untuk first kontak, pertama kali kontak dengan pasien. Ya, kalau di rumah sakit justru banyak juga nih tugasnya, Dok, kayak melakukan transitional care. Jadi dari masa akut care nih, pasien-pasien misalnya selesai operasi, pasien-pasien selesai rawatan, itu akan dikembalikan ke FKTP. Wah, disinilah letak kita sebagai SPKKLP, mengedukasi apa yang harus dipersiapkan pasien sebelum kita kembalikan ke rumahnya atau ke FKTP. Di rumah sakit sebenarnya double-double jadinya tugasnya ya dok. Apalagi ada juga teman-teman yang kerjanya di apa namanya di UGD, IGD gitu ya dok. Ya, nanti sama-sama kita dimanapun tempatnya dokter, tapi kita tetap melakukan pelayanan kedokteran keluarga ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Amelia. Selanjutnya dokter Yul. Ya, Assalamualaikum Dokter Yulia, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh dok. Ya, saya Dokter Yul Isnadi, Dok. Sehari-hari kerja di kantor, Dok, di Jakarta, SCBD Sudirman. Mm-mm. Bergabung sama teman-teman yang kebanyakan dari Jambi, Palembang nih, karena emang KTP dan tempat praktek saya kemarin itu di Palembang, Dok. Di Palembang. Wah. Iya, eh, itu, Dok. ya. Dokter, Tapi sehari-hari saya di ini sih, Dok, di eh, klinik layanan kesehatan di kantor, nah di iya. perusahaan. Nah, berarti first kontak juga nih sebelum kemana-mana nih ya, apa namanya, perusahaan ya dok ya. Iya, kebetulan Nah, saya juga karyawan sama anggota keluarganya, dok. Jadi itu apa ya yang saya manage sebenarnya. wah keren. Terima kasih dokter Yul. Panggilannya siapa Nah, dok? Dokter Yul atau dokter Isnadi? dokter Yul aja nggak apa-apa, dok. Iya, sama dengan saya nih. Saya pun sering Oke, baik. Bapak Ibu udah kenalan, udah baca skenarionya ya dok. Pokoknya nih kita santai aja dokter, jadi jangan ada dianggap beban. Saya sebenarnya salut lihat dokter-dokter semua ya. Di tengah-tengah kesibukan, tetap bekerja, tetap melakukan pelayanan. Kalau ada yang mungkin melakukan pelayanan sedang berpraktek, monggo dokter, silahkan. Ya, pokoknya kita santai ini namanya dokter keluarga. Jadi prinsipnya kekeluargaan ya dok. Itu yang salah satu yang saya sangat senang gitu dengan apa namanya perhimpunan dokter keluarga itu benar-benar tuh kekeluargaannya dapet gitu. Saling support, jadi tidak ada yang saling bersaing tuh. Semuanya justru saling support. Jadi banyak kita ini kan dok di bertugas ya mungkin selain di puskesmas adalah di klinik dan praktek mandiri. Nah justru saling supportnya gini dok, apa namanya? Mungkin ada teman kita yang kliniknya berkembang itu bisa kita jadikan percontohan. Nah, untuk gimana caranya nge-branding supaya kliniknya seperti itu. Nah itu bisa dilakukan di klinik kita. Jadi pokoknya asik dok di PDKI ini. Apalagi kalau sudah jadi dokter keluarga gitu, Dok. Jadi kita saling mendukung. Kayak misalnya kalau sekarang sistemnya kan mengharuskan kita kayaknya, Dok ya, kita punya klinik, mengharuskan kita kayaknya kerjasama dengan BPJS. Karena memang lebih menguntungkan. Tapi kalau BPJS itu artinya kita hanya sebahagian besar, bahkan mungkin bisa jadi tiap bulannya kita hanya mendapatkan dana dari dana kapitasi ya, Dok. Karena dana non kapitasi itu kalau hampir nggak ada ya dok. Kalau dulu ada dana Prolanis, kalau kami di Medan dok, sudah nggak ada lagi dok dana Prolanis. Kalau dulu ada Lupis ya dok, misalnya kita Pap smear, IVA itu dapat. Ini sekarang udah nggak ada lagi. Sehingga kita sama-sama nih gimana itu memanfaatkan klinik kita, pasien case kita tetap prima, tapi juga ada penghasilan gitu di luar dari BPJS. Wah, itu nanti keren itu, Dok. Sama-sama ngebahas. Oke, nah terkait dengan pelayanan kita sebagai seorang dokter, tentunya kita dihadapin oleh masalah-masalah etik. Kalau hari Senin kita dihadapi dengan etik family meeting, pertemuan keluarga. Karena itu adalah khasnya dok, ciri khas dokter keluarga itu adalah family meeting ya. Sudah role play ya dok, sudah setidaknya walaupun role play, wah saya pernah sudah melakukan family meeting ya, walaupun role play ya dok.
Tapi kita berperan di situ bagaimana menjadi seorang moderator atau fasilitator, seorang dokter keluarga yang memimpin rapat family meeting itu adalah kita dok bagian kita. Lalu kita mengajak para profesional pemberi asuhan lain, bisa perawat, bidan yang ikut melakukan perawatan kepada pasien kita, bisa juga dokter spesialis lain, sehingga terciptalah interprofessional collaboration. Jadi kolaborasi gitu dok. Nah, kita persiapkan, tapi jangan lupa kita persiapkan dulu timnya nih dok. Antara yang siapa mau ikut family conference nih, ada perawat, ada dokter lain. Pastikan kita tuh satu suara dulu dok. Setelah kita satu suara, maka kita untuk memutuskan untuk family meeting dengan keluarga. Sehingga jangan nanti di antara kita ada konflik gitu. Kayak semalam tuh mungkin dokter keluarganya bilang mungkin ya yang terbaik berdasarkan EBM, apa namanya panduan praktis klinis dari bukti-bukti ilmiah untuk kasus pasien ini mungkin untuk memperbaiki kualitas hidupnya ya itu misalnya dengan palliative care. Rupanya dokter penyakit dalamnya enggak, ini harus agresif, harus pasang ventilator. Wah, jangan nih, karena kita family meeting itu adalah satu tujuannya untuk apa namanya meluruskan kesalahpahaman pasien terhadap penyakitnya, meluruskan kesalahpahaman keluarga pasien terhadap penyakitnya ataupun terhadap tata laksana yang akan kita berikan ya. Jadi kita ingin meluruskan itu nih, jangan sampai nah kitanya udah saling gontok-gontokan ini antar dokternya. Nah, selain kita mengalami masalah etik di dalam pertemuan keluarga hari ini, kita membahas etik yang berhubungan dengan data-data pasien, rekam medis, identitasnya pasien, dokter. Ya, walaupun ini sebenarnya sangat jarang ya, dok, terjadi. Mungkin ya kalau saya sih di Medan sangat jarang terjadi etik apa namanya pasien yang nuntut misalnya atau pasien merasa dirugikan oleh karena datanya tersebar dan lain-lain. Tapi ada namanya manajemen risiko ya dok. Maka supaya kita tidak terjadi risiko itu ya dituntut pasien atau membuat pasien sedih, membuat keluarga pasien merasa tidak nyaman, sedih, maka ini adalah manajemen risikonya. Ada 3 kasus yang ditampilkan. Silakan nanti mana tim pro dan mana tim kontra ya, Dok. Kalau untuk jawab pertanyaannya kita boleh sama-sama. Saya juga sudah menulis apa refleksi dari fasilitator. Nanti akan saya tampilkan juga untuk Bapak Ibu supaya meringankan nanti ya, Dok. Nggak perlu mencari jawaban lain-lain. Boleh nih saya udah siapin. Dokter, mana tahu ini nanti dikumpul, Dok ya jawaban pertanyaannya. Dokter silakan ambil dari PowerPoint yang saya sudah siapkan. Mungkin boleh dok, apa namanya yang mencatat nomor saya untuk saya kirim nanti hasil refleksi dari kasus dok. Mungkin nomor saya dokter Ketua dok. 0 Ya, dok. 0813 Ya, dok. 70 Mm-mm. 888 Ya, 764. Saya ulangi ya dok, 0813 70 888 764. siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, siapa kira-kira kita mulai ke skenario 1? Ada mungkin yang mau bacain dok atau share screen? Dok, maaf nanya dulu, Dok. Ini Boleh skenario dok. 1, 2, dan 3 kita mau habisin ya, Dok? Mau Atau pilih salah habisin, satu? mending habisin aja dok, karena kan Oh, beda-beda. dihabisin. Oh, siap. Alokasi waktunya aja, Dok. Artinya kita Alokasi kayak waktunya cepet-cepet kita ya, Dok ya? iya kita 1 jam lagi nih ya dok. Nggak apa-apa kalau Iya gitu. dong, kayak Dok. Em, atau saya aja yang tampilin ya dok. Saya aja nanti yang tampilin. Nanti saya cuma maunya yang mana yang pro, mana yang kontra. Nanti jawab pertanyaannya kita sama-sama. Gimana? Iya, boleh, boleh, Dok. Siap dok, siap. Supaya tiga-tiganya dapat, Dok. Baik, Dok. Iya, sebentar saya share screen. Sebentar ya, Dok, belum muncul. Oke.
Nah, apakah sudah terlihat, Dok? Tidak ada. Sini ada. Udah dong, udah ada. Ya, ya. Oke. Nah, ini untuk skenario 1, eh seorang ini tentang data pasien yang bocor ke sosial media nih, Dok. Ceritanya ini zaman sosial media nih, Dok, ya. Kita kadang-kadang gini, apa namanya, mungkin eh, rasa ini ya, keberhasilan. Misal nih, aduh saya berhasil nih, apa namanya, membuat, apa namanya, menemani pasien gitu, mengawal pasien gitu, untuk membuat misalnya HbA1c-nya nih, 3 bulan yang lalu tuh tinggi. Nah, setelah 3 bulan kemudian, ternyata turun. Berhasil kita menemani pasien dalam proses penurunan HbA1c-nya. Wah, nggak sengaja tek ke foto nih, gitu ya. Nah, terfoto dan terupload di sosial media ya. Jadi, ini ya, seorang tenaga kesehatan secara nggak sengaja nih, Dok, ceritanya ya, menggugah foto layar komputer yang menampilkan data pasien di media sosial. Meskipun nama pasien tidak terlihat jelas, beberapa informasi seperti diagnosis dan tanggal kunjungan itu bisa teridentifikasi, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, ada 4. Apakah tindakan ini merupakan pelanggaran etik? Nah, inilah yang ada pro dan kontra ya, Dok. Yang mana yang pro, mana yang kontra. Dan tentunya dokter-dokter semua silahkan memberikan alasannya. Lalu bagaimana cara mencegah kebocoran data seperti ini di Vaskes kita? Apa sanksi yang seharusnya diberikan kepada si nakes tadi yang nggak sengaja mengunggah foto layar komputer? Lalu silakan Bapak Ibu argumen pro dan kontranya ini pada skenario ini. Ya, untuk skenario 1, siapa yang pro, siapa yang kontra, Dok? Saya Pulang. saya Dr. pro. Agus? Dr. Agus Saya pro. pro. Ya. Ya, ini pelanggaran ya, Dok, pelanggaran etik ya. Mungkin kita bisa bedakan ya, Dok, yang mana etik dan yang mana hukum. Tadi udah ada pertanyaannya, yang mana etik, mana hukum. eh Etik ini tidak selalu bersinggungan dengan hukum ya, Dok, tapi bersinggungan dengan apa? Prinsip etika dan moral gitu ya, dan budaya gitu, Dok. Meskipun tuh nggak ada sanksi hukumnya gitu. Tapi karena kita adalah, apalagi ini orang Indonesia ini, Dok, ya, ya janganlah menyakiti hati orang lain gitu ya, Dok. Di dalam agama kita juga begitu mengajarkan bahwa tidak boleh menyakiti hati orang lain itu, apa namanya, berdampak apa ya, perbuatan Dosa, Dok. kecil, dosa, Dok, ya, walaupun dosanya mungkin kecil ya, Dok, walaupun kecil tapi tetap ada sanksi, yaitu untuk menjaga kita nih supaya selalu beretika baik. Nah, kira-kira seperti itu, Dok, nih ya. Apakah ini masuk pelanggaran? Tadi Dokter Agus bilang ini iya masuk pelanggaran etik. Kenapa, Dok, kira-kira, Dok? Saya pro ya, Dok ya. Jadi menurut saya, karena saya pro ya, Dok ya. Jadi tidak ada Ya, Dok. identifikasi langsung pasien. Jadi jika nama pasien atau identitas yang secara langsung dapat menghubungkan individu dengan informasi medisnya itu tidak terlihat jelas, Dok. Jadi maka dianggap bahwa data pasien tersebut tidak sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu apa namanya argumennya itu tidak sepenuhnya melanggar privasi pasien, gitu. Kemudian kedua, kesalahannya tidak sengaja, gitu kan. Ya, jadi apa namanya, unggahan tersebut merupakan kesalahan atau karena ketidaksengajaan. Kemudian tidak karena dia tidak sengaja, tidak bermaksud untuk membocorkan apa namanya dokumen atau identitas pasien tersebut, gitu. Kemudian tidak ada tampak langsung pada pasien. Jika informasi itu yang terungkap tidak cukup spesifik ya, Dok ya, karena tidak ada nama tadi ya, gitu ya, seperti itu gitu. Jadi tidak terungkap lah itu nama identitas pasiennya, seperti itu, Dok. Ya karena saya ini yang mendukung nih, Dok, seperti itu, Dok.
Nah, terima kasih pendapatnya, dokter. Selanjutnya nih, dokter Pengku gimana dok? Tanggapannya dok? Pro atau kontra nih dok? Oh, dok. Iya, dok. Itu terus. Karena yang pertama, yang jelas seperti tadi disampaikan dengan Dokter Agis, mungkin sudah disampaikan juga. Yang pertama, itu kan memang tidak sengaja. Tetapi kalau dilihat dari informasi diagnosis sama tanggal kunjungan itu sudah dapat teridentifikasi, pasti akan dicari sumbernya itu dari mana dok itu dicarinya. Itu dok. Iya. Terima kasih dokter Pangku. Dokter Ana gimana dok? Pro atau kontra nih terhadap skenario ini? Kalau menurut saya sih ini belum melanggar etik. Yang pertama kan ya tadi informasinya tidak jelas, hanya diagnosa dan tanggal kunjungan. Sementara nama, alamat itu tidak dipublish. Kemudian ini kan meskipun nama pasien tidak terlihat jelas, beberapa member sudah tidak masuk data. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mencegah kebocoran? Mungkin mencegah kebocorannya tadi mungkin dengan data pasien ini kan sekarang kan sudah RK medis ya dok ya. Jadi memang ibaratnya untuk khusus perawat, khusus dokter, khusus bidan itu kan beda ya ininya passwordnya juga beda. Jadi kalaupun misalnya ini melanggar etik, tahu orangnya siapa yang mengupload gitu kan, karena sudah tahu ini perawat berarti perawat menjaga hari itu, atau dokter misalnya udah tahu gitu kan, itu kan passwordnya hanya dokter yang tahu gitu. Kemudian sanksinya mungkin di dalam misalnya kayak saya di puskesmas, mungkin sanksinya pertama kan pasti teguran dulu lah dong. Harus tahu dulu SOP kita SOP untuk kerahasiaan rekam medis itu dijelasin lagi gitu. Iya benar dokter. Itu menurut saya dok. Wah, terima kasih pendapatnya dokter Ana. Selanjutnya dokter Radius gimana dok? Dokter, kalau masalah apakah ada melanggar etik apa tidak, ini kan kalau dari kasusnya ini kan dia tidak sengaja, berarti kan bukan sengaja. Kalau menurut saya yang melanggar etik itu ada unsur kesengajaan. Ya. Dan juga ini ada juga dari kasus ini kita ini ada keberuntungan di sini. Soalnya data pasiennya tidak terlihat jelas. Nama pasien ada posisi keberuntungan. Kalau jadi mungkin tak terlalu jadi masalah. Soalnya kita kan orang nggak tahu siapa yang punya data yang tersebar. Dan kalau masalah mencegah kebocoran data, ya pertama memang kita harus pertama dari segi karyawan yang atau petugas yang memegang rekam medik itu kan memang dikhususkan satu orang atau jangan banyak orang yang bisa megang. Kan sekarang udah RME kan. Yang kedua kalau di puskesmas kan memang dia RME-nya ini beda. Dia sistem klaster kan, yang ada yang untuk perawat, ada yang untuk dokter. Jadi memang satu-satu. Jadi gimana tuh memang khusus orangnya. Jadi kita tahu kalau seandainya bocornya di mana, yang betul tadi menurut dokter Ana tadi ya, dokter Ana yang bilang yang megang RME-nya tuh kalau di puskesmas kan dia beda-beda, ada yang perawat, ada bidan, ada untuk dokter. Jadi kan passwordnya yang masing-masing tuh yang tahu. Jadi kan nampak gimana yang salah nanti. Yang ketiga mungkin dari segi untuk mungkin ya kalau untuk hacker ya mungkin ya. Kalau ada yang menjebol data RME ya, kita nggak tahu soalnya kita kan statusnya kerjasama dengan pihak ketiga, pihak kedua. Jadi kan yang untuk masalah keamanan RME, kalau masalah dari jebolan dari hacker-hacker itu kan berarti ya tanggung jawab si pihak yang kedua. Jadi kita emang khusus untuk yang ini yang di kita, maksudnya di fasilitas kita. Cuma itu mungkin ada tambahan lagi dari yang lain. Oke, terima kasih dokter Radius. Nah, dokter Amelia silakan dok, udah angkat tangan ya dok. Silakan dokter. Baik dok, kalau menurut saya ini ada pelanggaran etik. Jadi walaupun tidak terlihat jelas nama, tapi ada tanggal kunjungan, ada diagnosis. Jadi apapun
data tentang pasien itu adalah sesuatu hal yang harus dirahasiakan. Nah, saya termasuk yang pro ya, yang menyatakan bahwa ya katanya tidak sengaja. Apapun tidak sengaja, berarti ke depan itu untuk mencegahnya. Bagaimana kita melakukan pelatihan yang berkesinambungan tentang masing-masing petugas kita, bagaimana untuk lebih bijak ke media sosial, supaya bagaimana nanti untuk evaluasi diri masing-masing ya. Terus sebagai institusi kliniknya sendiri atau rumah sakitnya sendiri, kita harus mulai meningkatkan keamanan data kita. Jadi misalnya seperti yang dokter-dokter tadi katakan bahwa masing-masing orang punya passwordnya sendiri ya. Tapi ada keamanan berlapis dok yang saya tahu kalau di tempat kita itu ada misalnya per 3 bulan kalau misalnya kita tidak merubah password itu dia akan Minta dikasih notif bahwa Anda sudah 3 bulan tidak mengganti password, silakan mengganti password. Dalam 1 minggu password tidak diganti, maka otomatis kita nggak bisa masuk. Oh, jadi ada notifnya ya, Dok? Ada notif, Iya, benar, Dok. ada notif. Supaya kita mengganti password ya untuk menjaga kerahasiaan tadi ya, Rahasia. aman ya. Karena betul, Secure. karena apapun ceritanya dok, kalau misalnya pasien sedang banyak, misalnya ketika kemudian kita sedang mengisi data pasien, ada panggilan mendadak, kita lupa sign out, Iya. bisa saja itu kemudian direcord oleh seseorang, kalaulah ya, namanya juga menris seperti yang dokter bilang tadi. Gimana sih, Kak? Ya, Benar, Dok. menris kalau saya sih mikirnya, ada saja nanti orang misalnya dia bermasalah, dia tahu bahwa dia nanti akan dikeluarkan. Nah, suatu saat ini bisa dia buat untuk menghantam kita. Atau bisa jadi pasien kita ada orang besar. Ada orang besar, ada orang yang terlibat politik praktis misalnya. Ini kan bisa jadi nanti black campaign. Untuk dipakai orang itu kalau memang tidak bisa kita jaga dengan baik. Sementara itu barangkali dok dari saya. Baik, terima kasih Dokter Amelia. Ya, ulasannya, tanggapannya baik sekali ya. Selanjutnya Dokter Yul, silakan Dokter. Ya, baik, Dokter Yuli, terima kasih. Ya, saya ingin nambahin Dokter Amel tadi setuju, Dokter Yuli. Jadi ini kesannya sepele ya, dan nama nggak terbaca. Tapi saya melihat, ini kan kita melihat, bisa membayangkan kalau seandainya yang tercapture ini adalah kasus diagnosa yang sangat sensitif, misalnya infertil, HIV, gitu, TB gitu ya. Dan seandainya kita data kita itu yang kemudian terpublish meskipun nama kita nggak terbaca, kita sendiri itu mengetahui dari media sosial akan sue tuh bisa ininya si providernya menuntut. Nah, jadi memang ada potensi sih kalau saya lihat ya. Jadi memang meskipun kecil, ini potensi tetap ada. Jadi sebaiknya untuk menghindari ini ya mencegah kebocoran di kemudian hari ya yang bersangkutan ini perlu kita panggil sih, termasuk semua tim rumah sakit semuanya dipanggil, di reminder. Karena ini sudah kalau udah ke media sosial udah nasional, bahkan udah bisa menyebar kemana-mana. Kejadian di Palembang Tadi bisa kebaca ikut tuh ya oleh di orang lain juga. ya sama kayak kasus terakhir pemukulan koas itu senasional tuh jadinya. Namanya media sosial kan viral, apa ya nggak ter bisa terhindari lagi. Jadi meskipun nggak terbaca karena diagnosis sama data-data lain itu terungkap ya mestinya untungnya itu tadi untung ya, tapi ini tetap pelanggaran etik dan yang bersangkutan mestinya harus dipanggil dan diberikan peringatan sih untuk mencegah terjadinya kelalaian, karena ini satu bisa nanti diikuti oleh orang-orang lain, wah dia nggak diapa-apain, ya udahlah kita juga coba deh gitu. Nah itu yang istilahnya presiden ya. Presiden itu perlu dihindari sekecil mungkin. Jangan sampai ada kejadian dibiarkan, nanti akan ada kejadian-kejadian berulang. Nah, itu yang menjadi masalah tersendiri. Dan potensi tuntutan itu loh yang perlu kita waspadai juga. Jadi itu yang mungkin saya bisa ini tambahin Dokter Yuli. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yul ya. Wah, ini teman-teman sudah mendapat nih apa jawaban yang nomor 4 nih, mana argumen yang pro dan argumen yang kontra. Sehingga nanti menuliskan tugas itu pasti udah nggak ada kendala lagi ya, Dok. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapat, Dok. Saya, Dok. Silakan Dokter Lili.
Kalau menurut saya ini walaupun dia tidak sengaja, itu tetap merupakan pelanggaran etik ya, karena sebagai seorang tenaga kesehatan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pasien ya. Kan di sini dituliskan walaupun nama pasiennya tidak terlihat jelas, beberapa informasi seperti diagnosis dan tanggal kunjungan dapat diidentifikasi. Jadi kalau dia menggugahnya ke media sosial, otomatis orang lain akan tahu walaupun tidak mengungkapkan nama. Ya. Jadi pelanggaran ini juga merupakan pelanggaran privasi dari pasien. Dan pasien jadinya mungkin bisa tidak percaya kepada tenaga medis karena data-datanya tersebar. Menyambung dari Dr. Yul tadi juga, apalagi kalau misalnya diagnosanya yang parah tadi seperti HIV ataupun yang penyakit yang perlu disembunyikan dari pasien, mungkin akan menjadi sensitif ya dok ya kalau diunggah ke media sosial. Kalau menurut saya ya masih termasuk pelanggaran etik ya dok ini. Kasus ini. Ya, terima kasih pendapatnya Dokter Lili. Yang lain dok, ada lagi dok? Ya, Izin Ibu. dok, Dr. Ahmadi. Iya Ya, dok. kalau menurut saya ini Dr. juga Ahmadi dulu termasuk, ya dokter. ya Ibu, ya Bu Yul. Menurut saya ini pelanggaran karena bagaimanapun data pasien itu adalah rahasia yang harus diamankan ya. Walaupun ini adalah suatu kecerobohan ya. Menurut saya ini kecerobohan dari petugas karena mungkin pengawasan yang tidak berjalan maksimal di klinik itu. Karenanya perlu upaya tatkala kita melakukan survei di masing-masing pos sebagai pimpinan, kita akan mengingatkan kepada masing-masing nakes supaya bisa menjaga kerahasiaan pasien ini jangan sampai bocor. Saya kira itu, Bu Yul. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ahmadi. Selanjutnya tadi siapa? Dokter Feti ya dok? Ingin menyampaikan pendapat. Iya dok, mohon maaf saya off cam karena bayi saya rewel. Yap, nggak ada masalah dok. Terima kasih dok. Secara keseluruhan saya setuju dengan Dr. Yul, Dr. Amelia, Dr. Ahmadi ataupun Dr. Lili ya bahwa di sini ada pelanggaran etik. Alasannya sama seperti yang ya secara keseluruhan hampir sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya. Cuma mungkin saya mau menambahkan tentang apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah kebocoran data seperti ini lagi gitu ya dok. Jadi mungkin kalau di klinik karena memang klinik atau rumah sakit gitu ya di tempat-tempat tertentu itu memang sangat rawan untuk sampai terjadi kondisi seperti ini. Mungkin bisa dibuat peraturan di klinik atau rumah sakit tersebut bahwa dilarang menggunakan foto atau kamera atau mengambil foto gitu ya di tempat-tempat tertentu seperti misalnya di tempat yang sensitif yang di dekat komputer dan sebagainya. Kemudian ketika ya sama seperti yang sebelumnya juga bahwa ketika kita melakukan pemanggilan terhadap oknum petugas yang melakukan kecerobohan atau kita juga melakukan briefing terhadap tenaga medis yang lain bisa juga ditambahkan tentang bagaimana mereka harus memeriksa dulu foto-foto yang akan mereka unggah di sosial media supaya hal seperti ini bisa terhindari lagi gitu ya dok. Selain juga tentu saja tadi menggunakan standar keamanan yang berlapis ya. Kalau di rekam medik kami juga memang sudah menerapkan kondisi seperti itu gitu. Jadi setiap 3 bulan mereka akan langsung memberikan peringatan untuk ada perubahan password dan sebagainya dok. Seperti itu dok, insya Allah. Terima Baik. kasih. Iya, terima kasih Dokter Feti. Izin menambahkan kemungkinan sanksi dok, tidak lihat tadi saya. Boleh silakan Dokter Amelia. Jadi apa sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku ya dalam kasus ini? Kalau menurut saya sanksinya mungkin bisa kita administratif dulu dok. Administratif bisa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemindahan bagian untuk yang tidak lagi berhubungan dengan data misalnya. Kemudian kalau misalnya ditengarai ada etik di situ yang main, kita bisa kembalikan ke perhimpunan dari teman kita yang melakukan kesalahan itu.
Jadi kalau dia dokter bisa ke Ikatan Dokter Indonesia, kalau perawat bisa ke PPNI dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kita takutkan jangan sampai lah ya. Kalau seandainya ada tuntutan, ya mau tak mau mungkin akan ada sanksi pidana di sini. Jadi kita harap, dan ketika itu ada, apapun ceritanya kita sebagai eh, teman di satu klinik mau tidak mau harus sebagai yang melakukan pendampingan dalam hal ini. Barangkali itu dok tambahannya. Baik, terima kasih Dokter Amelia. Sudah semua Dokter Haris gimana dok? Izin dok, mungkin ya Ya. itu tadi ya dok, kalau saya sedikit pendapatan ya tidak dalam pelanggaran etik, karena ini tadi ya dok, semuanya ini kan tidak ada identitas yang pasti, ya cuman ada di situ tertulis dengan jelas diagnosa dan tanggal kunjungan. Mungkin sama halnya, ini sering tempat kejadian kita juga dok di puskesmas gitu ya dok. Kebetulan di wilayah kerja deretan dari puskesmas kita itu ada beberapa praktek ya dok. Nah terkadang di situ eh, di jalan sebenarnya sih nggak di puskesmasnya dok, tapi di wilayah sekitar jalan situ ada ketemu namanya kadang sped ya dok. Nah itu kadang ya namanya itu kita balik-balik lagi ke yang mencari berita ya dok. Dibilangnya itu adalah limbah dari puskesmas gitu. Nah itu kadang yang setelah kita selidikin, nah, ternyata itu bukan punya kita gitu kan. Karena kan beda tuh speknya dari yang puskesmas yang kita punya sama yang saat kejadian itu gitu dok. Karena di situ ada juga beberapa ampul yang puskesmas tidak punya gitu. Jadi itu sih dok menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Haris tadi ya. Ya, ini dok, jadi benar ya, ini adalah termasuk pelanggaran etik ya dok. Jadi alasannya apa? Nah itu tadi ya, walaupun memang nggak terlihat jelas secara langsung ya dok, tapi ada informasi medis yang ini justru memang tergolong sensitif seperti yang tadi yang disampaikan oleh Dokter Yul tadi ya. Informasi ini sangat sensitif dan memang kita bahkan ada SOP-nya ya dok, gimana kita semua wajib menjaga kerahasiaannya gitu. Walaupun ini nggak disengaja dok. Sebenarnya apa namanya budaya kita itu budaya mutu apa namanya jangan menganggap masalah apa namanya bagaimana supaya kesalahan yang ada terjadi di unit itu bukan hal yang menakutkan untuk disampaikan. Nah, mungkin boleh kita menyampaikan kepada semuanya, jangan takut untuk menyampaikan apabila terjadi suatu masalah, karena masalah yang timbul ini justru ini adalah waktunya kita untuk membuat perbaikan. Oh, ternyata perlu ini, ada SOP nih, gitu ya. Bagaimana supaya menjaga kerahasiaan ini supaya tidak terjadi lagi nih tidak sengaja apa namanya memfoto gitu ya layar komputer. Nah, sehingga wah ini supaya tidak terjadi lagi, maka kita membuat SOP atau kita melakukan perubahan SOP. Nah, bagaimana nih budaya mutunya, Dok? Supaya masalah ini tuh tidak menjadi suatu kekhawatiran yang disampaikan ke kepala unit kan gitu tentunya ada alur ya, Dok. Ada alur dalam penyampaian masalah. Ini terjadi di unit. Dari unit siapa yang bertanggung jawab? Kepala unit. Kepala unit tentunya akan bertanggung jawab kepada apa namanya yang di atasnya lagi. Nah, ini mungkin bisa kita sampaikan masalah ini pada rapat tinjauan manajemen supaya tidak terulang lagi ya. Nah, ini ya dok ya, dalam etika kedokteran, tenaga kesehatan juga punya kewajiban untuk melindungi informasi pasien, baik dalam bentuk tulisan, apalagi lisan ya dok, gitu, maupun digital juga. Gitu. Kalau digital ini mungkin agak lama ya dok, penyimpanannya gitu ya, meskipun kita simpan di apa super cloud ya. Kalau untuk yang rekam medis elektronik yang rekam medis yang apa kertas ya dok, non elektronik Manual. itu kalau di Permenkesnya itu 5 tahun ya dok, itu boleh kita buat berita acara sekurang-kurangnya 5 tahun baru kita boleh membuat berita acara pemusnahan. Kalau untuk di super cloud atau di digital rekam medis elektronik itu 25 tahun, Dok. Jadi agak lama ya, Dok. 25 tahun. Ya, jadi kalau pasien yang lahir di kita tuh sampai dia usia dewasa itu udah 25 tahun. Gitu. Nah, untuk
pertanyaan nomor 2-nya nih dok, ya. Gimana sih caranya supaya mencegah terjadinya kebocoran data seperti ini? Nah, ini bisa mungkin yang menjadi solusi pencegahan. Nah, tadi udah disampaikan juga ini Dokter Amelia, ini ada pelatihan nih, pelatihan rutin. Jadi semua nakes tuh harus mendapatkan edukasi berkala. Berkala artinya kalau sudah pernah dok, maka akan apa namanya harus disampaikan lagi paling nggak apa berkala 1 tahun sekali, refreshing gitu terhadap Hmm. kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Refreshing kan kita banyak program ya dok. Ada program PPI, program K3, program apa namanya lagi SKP, banyak program banyak ya program lain yang mungkin berhubungan. Ini rekam medis juga begitu. Harus ada programnya untuk bagaimana mensosialisasi lagi ya bagaimana etikanya memakai rekam medis digital dan untuk privacy data pasien. Nah, ini ya mungkin yang menjadi solusi. Terus ada kebijakan lagi nih dok, mungkin boleh kita buat kebijakan larangan fotografi. Rumah sakit atau vaskes kita menerapkan aturan tegas tentang penggunaan perangkat pribadi di lingkungan klinis. Nah, termasuk larangan mengambil foto pada layar komputer atau dokumen pasien. Ya, walaupun nggak sengaja tadi dok ya, nggak fotonya nggak mungkin nggak sengaja, pasti dengan sengaja nih memfoto. Yang nggak sengajanya dia tershare untuk teruploadnya di media sosial, gitu ya. Mungkin perlu tambahan kebijakan dok ya untuk larangan fotografi. Lalu apalagi? Nah, tadi udah disampaikan juga nih keamanan perangkat dan data. Ya, kita gunakan tadi kayak dokter Ana juga ya, dokter Amelia juga bahwa di sistem komputernya itu dia apa namanya ada notif, terus ada sistem keamanan pakai password. Jadi yang pakai itu hanya yang bisa mengakses rekam medis hanya orang-orang tertentu yang di SK-kan. Siapa aja yang bisa mengakses. Jadi nggak bisa semua gitu dok ya. Ini ya, sistem keamanan yang kuat seperti akses berbasis peran role-based access control dan nah ini audit dok, ini yang selalu kita diingatkan selalu ya lakukan audit PDCA ya dok ya. Penggunaan data secara berkala juga. Lalu jangan lupa kalau kita sudah buat regulasi, ini juga mungkin yang kurang nih ada nih dokumen-dokumennya lengkap tapi tidak tersosialisasi. Nah, sosialisasi regulasinya, Dok. Nah, kalau misalnya ada teman kita nakes atau dokter atau perawat atau apoteker yang kompeten, bila perlu mungkin menyampaikan atau mungkin yang teman-teman yang ada di rekam medis, unit rekam medis, siapa yang kompeten memahami regulasi tentang apa namanya perlindungan data-data pribadi itu boleh itu langsung diberikan lagi edukasi secara berkala. Apa sih undang-undangnya? Kalau kita rekam medis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 ya dok tentang rekam medis elektronik. Nah, di situ juga sudah ada dok. Gimana menjaga kerahasiaan pasien. Nah, itu mungkin tidak semua nakes kita membaca dok. Nah, gimana kita sampaikan ini secara singkat tapi poin-poin pentingnya dapat gitu. Terutama untuk perlindungan data pribadi. Gitu. Atau apa pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Nah, kira-kira apa sanksi yang seharusnya diberikan ini, Dok? Bisa teguran atau peringatan tertulis. Tadi udah disampaikan juga sama Dokter Amelia ya. Nah, jika kesalahan yang dilakukan nggak sengaja dan tenaga kesehatan menunjukkan itikat baik untuk memperbaikinya, bolehlah teguran tertulis ya, Dok. Juga apalagi sanksinya pelatihan ulang dan sertifikasi keamanan data. Bentuk perbaikan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi ya. Lalu sanksi administratif jika pelanggaran menyebabkan konsekuensi serius bagi pasien atau rumah sakit, maka nakesnya bisa diberikan skorsing atau pembatasan akses atau tadi dokter Amel bilang dipindah mungkin ke unit lain gitu ya. Nah, bisa juga mungkin sanksi hukum, Dok. Kalau misalnya kebocoran ini justru merugikan bagi pasien, apalagi tadi data yang sensitif ya, Dok. Nah, jadi bisa dikenain sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau mungkin hukum yang mungkin yang di Vaskes tersebut ya, mungkin ada beberapa hukum yang kita apa namanya aturan yang dibuat dan di SK-kan ya. Termasuk, nah gimana nih kalau terjadi tuntutan hukum nih, baik perdata maupun pidana dari pasiennya yang merasa dirugikan tadi. Nah itu harus ada kita persiapkan gitu dok, sanksi hukumnya apa. Gitu. Nah ini kesimpulannya ya dok,
Ya, saya bacakan aja ya. Etika dalam penyimpanan data pasien itu sangat krusial. Maka untuk menjaga kepercayaan pasien, nah ini penting sekali dok, untuk menjaga mendapatkan kepercayaan pasien, apalagi kita sebagai dokter keluarga itu adalah kuncinya dok. Pasien kalau sudah percaya nggak percaya, bukan hanya percaya ya dok, tapi percaya di atas percaya tuh trust gitu. Percaya banget gitu ya, pasrah gitu ya sama dokter. Kalau itu udah kita dapat dok, nah insya Allah apapun edukasi yang kita lakukan tuh pasien akan baik dokter, saya akan mengikuti gitu. Sehingga niat baik kita untuk memperbaiki kesehatan pasien itu bisa tercapai gitu ya. Terus kita pastikan sistem kesehatan berjalan dengan baik ya. Terus tenaga kesehatan kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi pasien. Ini tetap harus kita selalu jaga dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin berada pelayanan di luar gedung, dok. Baksos atau mungkin posyandu dan lain-lain ya. Baik dalam bentuk ini data rekam medis fisik ya dok, kertas. Walaupun kertas tidak dalam bentuk rekam medis, tapi ada catatan data pasien, itu pun harus kita jaga kerahasiaannya. Gitu ya, termasuk hasil-hasil vital sign-nya dan lain-lain ya. Baik dalam bentuk kertas maupun yang digital. Pencegahan lebih baik daripada sanksi dengan edukasinya. Ini lebih bagus nih dokter supaya tidak ada terlalu menakutkan gitu ya dok. Nah kita kan sekarang menciptakan bagaimana transformasi layanan primer itu yang membangun budaya mutu ya dok. Nah biasanya mutu ini bisa bisa tercapai nih kalau memang ada masalah ya dok. Ada masalah, cari akar masalah, ada penyelesaiannya gitu kan dan dilakukan kontinuitas terus-menerus gitu ya. Nah, sebaiknya juga sanksinya apa? Bisa kita buat edukasi, pelatihan, kebijakan yang jelas. Nah, termasuk risiko kebocoran data itu bisa supaya gimana bisa diminimalkan. Nah, ini ya. Kalau sudah kita buat regulasi, tentunya harus kita tegakkan dengan tegas, gitu ya. Supaya itu udah tertulis, udahlah paling juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang gitu ya dok, nakes-nakes kita ya, karyawan kita begitu ya. Nah, sehingga ini harus ditegakkan dengan tegas sehingga tenaga kesehatan memahami kebocoran data. Meskipun dia nggak sengaja, bahwa walaupun nggak sengaja tetap ada konsekuensinya. Nah, ini ya dok, mungkin tindak lanjut skenario 1 ini supaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan nakes kita terhadap privasi data pasien, kita buat latihan simulasi, dok. Semuanya kita simulasi ya, dok. Simulasi kalau terjadi kebakaran, simulasi kalau terjadi gempa gitu ya, dok. K3 gitu ya. Nah, ini boleh disimulasikan juga, dok. Simulasi keamanan data di dalam lingkungan klinik atau rumah sakit atau puskesmas. Lalu kita selalu evaluasi kebijakan internal rumah sakit ataupun puskesmas atau klinik terkait perlindungan data pasien. Lalu kampanye kesadaran tentang etika. Wah, ini moral, ini berkaitan dengan etik moral ya. Walaupun dia digital, etika digital di lingkungan medis. Nah, mudah-mudahan dengan tindak lanjut ini adalah manajemen resikonya ya dok, supaya nggak terjadi lagi. Oke, kita lanjut ke skenario 2. Udah terjawab semua ya dok. Nanti ini Dok, PowerPoint saya akan saya sharing dok, akan saya share. dok, Argumen dok, pro dan kontranya, ya dok, silakan. mohon maaf, ini apa namanya skenarionya hanya maksud saya apa namanya hanya simulasi aja. Kalau apa memang serius gitu dok. Tadi tuh saya pikir hanya simulasi gitu. Jadi karena nggak ada milih yang ini dok, yang pro gitu dok. Pasti milih kontra semua gitu. Jadi saya milih pro aja gitu. Masih aja Seperti itu dok. Gak apa-apa, justru jadi bagus. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi walaupun misalnya dokter sebenarnya saya sebenarnya kontra nih, tapi saya inilah seandainya argumen pro itu bagaimana? Silakan, nggak apa-apa dokter Agus. Tadi sudah benar nih, dua-duanya udah dapat, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, walaupun sebenarnya semuanya apa ya dok, meyakini bahwa ini ada terjadi pelanggaran etik. Ya, Iya. itu nanti di skenario 2 dok, silakan ada yang kontra supaya pertanyaan nomor 4-nya terjawab. Nah, Iya dok. tugas kelompok pun terselesaikan. Untuk yang jawaban 1, 2, 3-nya dokter tadi semuanya sudah dijawab ya. Saya bantu tadi menyimpulkan dan refleksi dari saya juga. Nah, ini 2 dok. Wah, waktu kita setengah jam lagi ya. Mungkin ini dok, silakan dok. Nomor 2 nih Kebut ya. dok, bagi dokter menggunakan data pasien ini
untuk riset termasuk dokter nih mini project. Wah, ya, nanti ada mini project. Tanpa Iya, ini izin, relate ini dok. ya Relate ini. dok? Relate Dok, dok ini dengan mini project nanti. Iya, iya. kalau kalau Terkait kasus mini 2 ini project, jelas. iya dokter Iya, iya. Agus. Ya, Dok. Mm. Kalau misalnya Ya, Dok, ini, kalau ya dokter, silakan. lanjut aja, silakan, Dok. Oke, Iya, saya Dok, baca silakan dulu lanjut, Dok. dok ya. Dokter ingin melakukan penelitian mengenai pola penyakit di komunitasnya. Dia ngumpulin data nih dari data sekunder rekam medis nih dok. Di klinik tanpa minta izin dulu. Atau tanpa anonimisasi gitu ya. Sebelum dia analisis. Makanya kita nanti dokter kalau masukkan ke SPSS nggak usah pakai nama aslinya dok. A, B, C gitu juga boleh ya dok. Jadi nggak boleh dia apa namanya nama pasiennya langsung gitu ya. Izin sholat dulu Ibu. Izin sholat Kenapa sebentar Bu dokter? ya. Izin sholat sebentar Bu ya. Boleh dokter, boleh Ya, silakan. maaf Bu ya. Ada 4 pertanyaan dokter untuk skenario ini. Apakah ini prinsip etik yang dilanggar apa dalam kasus ini? Bagaimana cara menggunakan data pasien secara etis untuk penelitian? Kapan data pasien dapat digunakan tanpa izin langsung dari pasien? Dan bagaimana argumen pro dan kontranya? Silakan dok. Ya, Ya, Dok. silakan. Ya, Mungkin pro ya, dan kontra dulu. Kalau yang lain boleh nanti saya ada jawabannya di sini. Iya. Kalau misalnya kontra ini memang kontra sih, Dok. Tapi Nah, kalau misalnya mau dibuat dibuat apa namanya pro, ya itu jawabannya memang kira-kira argumennya ada gitu. gimana dok? Ah boleh, nggak apa-apa dok. Ya Ini tapi direkam ya, memang dok, biar ini nanti dicatatkan teman-teman dalam apa namanya menyelesaikan tugas. kalau ini kelihatan banget ini kontranya, Dok, gitu, Dok. Ya, dok. Misalnya ya, ini kan jelas ya bahwa melanggar prinsip otonomi ya, pasien memiliki apa namanya bahwa pasien itu memiliki hak untuk apa namanya kalau misalnya untuk diajarkan suatu diambil datanya itu harus seizin pasiennya juga gitu ya, Dok. Iya. Kemudian ya berarti ini tidak menjaga prinsip kerahasiaan secara secara ini ya privasi gitu ya. Jadi melanggar ke prinsip kerahasiaan juga. Kemudian prinsip beneficentnya itu kebajikan juga seperti itu. Ini juga jelas merugikan si pasien ya gitu. Karena datanya dipakai gitu. Juga pengaruh di prinsip keadilan juga ini termasuk dalam tidak ada persetujuan dengan pribadi pasiennya juga gitu seperti itu. Kemudian apa ya cara penggunaan data pasien secara etis juga dalam penelitian ini tidak ada apa dibuatkan seperti misalnya informed consent dulu ke pasiennya, kemudian anonimisasi data juga tidak gitu. Heeh. Kemudian semua banyak sih dok ini yang di ini dok gitu. Yang dilanggar ya dok. Iya. Heeh. Oke, ya keren. Makasih dokter Agus. Yang lain dokter? Ada pendapat lain? Tambahkan aja dok, mungkin cara izin untuk mengambil penelitiannya ini tidak ada nih dok. Kalau Amelia? pura-puranya pro ya dok ya. Pura-pura. Iya, kalau mau kita ambil pro-nya melakukan penelitian mengenai pola penyakit di komunitas. Ini sebenarnya penelitian yang baik ya. Jadi supaya nanti bisa dilihat pola penyakit, kemungkinan bisa kita kaitkan apakah ini berkaitan dengan budaya setempat, misalnya makan yang banyak lemak, makan yang banyak gula seperti itu, atau kurangnya aktivitas fisik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya penelitian ini kalau dari segi pro-nya ya, sebenarnya menguntungkan sih bagi si pasiennya sendiri. Barangkali bagi dokter yang melakukan penelitian, ya kita mulailah pakai sistem coding ya, anonimisasi dilakukan, kemudian sebisa mungkin data pasien yang kita pakai itu tidak sampai tersebar.
Kalau Jadi dari pro-nya ini kita dari segi manfaatnya ya dok. saya lihat kalau 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 mau ambil pro-nya ya, ambil Iya. hikmahnya, meaning in suffering-nya itu sih kalau menurut saya. Iya. Jadi dari segi ada manfaat nih penelitiannya gitu ya untuk tata laksana pola penyakit di komunitas gitu ya dok ya. Iya, untuk dibandingkan dengan bagaimana keadaan di komunitas itu sendiri. Oke, terima kasih dokter Amelia. Yang lain dok? Ya, saya pura-pura pro aja ya, dok ya. Gimana dokter Yul? Karena kita pasti sepakat ini pasti kontra, ada pasti 100%. Cuman ya maksudnya gini, ini kan sesuatu yang tidak dipublikasikan, ya kan? Tidak tidak ada informasi yang dipublikasikan ya. Jadi penelitian ya penelitian gitu kan untuk keperluan si dokternya sendiri gitu. Kemudian mungkin ya ini juga kan informasinya nggak ada. Mungkin si dokternya sudah eh, mendapatkan surat surat persetujuan kaji etik dari pihak yang berwenang, mungkin dari Dinkes mungkin, atau dari pihak lain yang mungkin menitipkan amanah untuk diteliti dong gitu misalnya ya. Atau ada organisasi besar gitu. Jadi dianya nggak perlu minta izin langsung ke pasien gitu karena memang sudah ada pihak atau badan yang sudah memanage ini secara apa ya, secara lebih besar gitu ya, kepentingan nasional misalnya. Nah, dia ambilnya di bagian wilayah ini sih, komunitas ini mungkin ya dok ya. Cari-cari alasan biar dia jadi benar itu ya. Itu dok. Boleh dok. Yang kalau pendapat kan gak ada yang salah ya dok. Semuanya benar nih. Oke, makasih banyak dokter Yul. Oke, jadi sebenarnya semuanya sepakat ini kontra ya dok ya. Jadi ngelanggar, Iya dok. benar ya dok, ngelanggar etik ya. Nggak etik. Melanggar prinsip privasi dan kerahasiaan pasien jelas dilanggar. Terus, nah tadi tidak inform consent gitu. Inform dan consent. Inform itu artinya kita memberikan pemahaman. Setelah diberikan pemahaman baru dia consent. Tapi sayangnya memang inform ini tidak selalu diikuti consent, bisa juga refusal. Nggak mau lah dok, saya diambil datanya untuk penelitian ada. Bisa aja seperti itu ya dok. Dan itu kita harus menghormati privasi daripada pasien ya. Dan nih ya, saya sudah ini juga ya dok ya, dalam penelitian yang melibatkan data pasien kita harus wajib inform consent dari pasien. Jadi sign tanda tangan ya dok. Atau dari record bisa juga, atau dari Google Form. Banyak nih caranya untuk mendapatkan inform consent dari pasien apabila kita ingin melakukan penelitian. Ya, tentunya kita harus jelaskan apa tujuannya, manfaat dan risikonya penggunaan data mereka ya. Terus pasien ini dalam kasus ini pasien tidak mengetahui bahwa data mereka digunakan untuk penelitian, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberikan persetujuan atau menolak penggunaan datanya. Jadi jelas ini melanggar juga ya prinsip daripada apa namanya persetujuan pasien. Lalu apalagi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan data pasien ini harus dilakukan secara transparan gitu, transparan penuh. Ya, karena pasien memang berhak terhadap semua datanya ya. Digunakan oleh siapa untuk tujuan apa mereka harus tahu. Selain itu, dokter atau peneliti harus bertanggung jawab atas cara mereka mengelola data, termasuk memastikan bahwa data tidak disalahgunakan atau digunakan di luar batas etik penelitian. Nah, ini ya prinsip beneficent dan non-maleficentnya. Beneficentnya bagaimana? Bahwa tindakan yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi pasien atau masyarakat secara umum. Meskipun penelitian bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan, tindakan mengakses data tanpa izin tetap saja menimbulkan risiko. Non-maleficentnya bagaimana? Menekankan bahwa seorang tenaga kesehatan nggak boleh menyebabkan bahaya atau kerugian bagi pasien ya. Jangankan bahaya dan kerugian. Bikin pasien sakit hati aja nggak boleh ya dok. Iya, Dosa betul. kita ya dok ya. Nggak Ya, datang lagi ya dok. iya. Kita jaga etika kita berkomunikasi, jangan sampai kata-kata kita itu menyinggung perasaan. Apalagi pasien ini adalah orang yang sakit ya dok, orang yang harus kita butuh pertolongan. Kalau di bank itu aja orang-orang yang apa ya dok, orang datang ke bank dengan menggunakan apa namanya standar pelayanan yang baik. Itu padahal orang-orang yang banyak duit, orang sehat, cantik, ganteng gitu ya, itu diperlakukan dengan baik, dengan standar pelayanan. Apalagi ini pasien, tentunya harus
Harusnya lebih nih dari sekedar standar pelayanan. Ada senyum, sapa, dan satu lagi nih budaya nakes yang saya tuh selalu seringkali menyampaikan ke adik-adik di klinik itu adalah sabar. Selain salam, sapa, sentuh ya dok. Tapi tetap Sabar. edukasi Sabar. sabar dok. Sabar ini harus jadi nama tengahnya kita nih dok. Yulia Iya, Afrina iya, iya. Sabar Nasution harus jadi nama tengah ya dok. Karena kan memang zaman sekarang dok itu kamera di mana-mana ya dok ya. Iya, Ya. betul, Kak. Nah, pasien itu kadang dan keluarga pasien merekam ketika kita marah-marahnya. Waktu kita sabar itu nggak direkam tuh sama Nggak pasien. direkam. Betul. Waktu Marahnya kita direkam. marah, iya, langsung kelihatan. Jadi seolah wah ini dokternya pemarah gitu ya. Iya. Padahal tadi Viral itu, waktu Dok. sabar nggak direkam ya dok. Berarti kesimpulannya sabar itu nggak ada batasnya ya dok. Betul. Sabar. Ya Sabar mudah-mudahan tidak dengan batasnya. sabar kita itu dapat banyak pahala gitu ya dok. Amin. 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 Ya, Allah, dilarang amin. berbantah-bantahan dengan pasien gitu ya. Nah, Haram hukumnya. iya. Nah, selama kita menjadi nakes gitu ya, mengikhlaskan diri kita jadi nakes, memang itu harus sabar, nggak usah berbantah-bantahan. Oke, ini pelanggaran terhadap regulasi dan kebijakan dok. Nah, di berbagai negara dok, itu kayak di Amerika ada namanya Health Insurance Portability and Accountability Act. Itu ada. Mungkin boleh nanti dokter silakan dicari apa kalau mau tahu nih isinya apa tentang regulasi hukum yang ketat itu terkait kebijakan data-data pasien. Ada juga di Uni Eropa namanya General Data Protection Regulation. Kalau kita di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada dokter, nanti silakan kita cari sama-sama ya dok. Oke. Bagaimana cara menggunakan data pasien secara etis untuk penelitian? Nah, ini tadi dok, tentunya dengan menggunakan persetujuan atau kita ada komite etik penelitian dokter. Nah, komite etik penelitian kalau misalnya dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa tersebut harus mendapat persetujuan dari komite etik di fakultasnya, di universitasnya. Gitu. Kalau ada komite etik tersendiri di dinas kesehatan atau di puskesmas kita atau di vaskes kita itu boleh. Jadi dapat persetujuan dulu dari komite etik. Dok, Nah, maaf supaya dok, nanya ini sedikit. Untuk ya mini project dokter nanti ada boleh. komite etiknya, dok? Untuk mini project kayaknya perlu ada dokter persetujuan dari Oke. persetujuan dari tentunya kalau dari pasien iya dok. Kalau kita mencari data mereka itu kan Mm-mm. ada inform Mm-mm. consent dok. Iya. Persetujuan untuk mengambilkan data tuh ada. Banyak tuh contohnya, Dok. Mm-mm. Nah, tinggal pasien sign aja, tanda tangan. Gitu. Lalu persetujuan dari kepala kliniknya ada kok nggak salah, Dok. Untuk Maksudnya mini project dari PDKI ada kaji etiknya, dok, maksudnya? Atau untuk di kolegium? PDKI di kolegium sebenarnya ada, Dok, komite etiknya. Kalau dari PDKI ada juga sih, Dok. Ada juga komite etiknya. Ada di masing-masing PDKI cabang ada. Oh, siap, siap, siap. Jadi Ya, sebelum jalan lah, dok ya. iya dokter, ada. Jadi untuk Oke, dok. mini project nanti udah ada dok penjelasan tentang mini project. Belum, Sudah, Dok. dok, tapi pending terus detailnya ya, Dok, Ini keterangannya. Iya, detailnya betul. biasanya bisa Masih jadi di secara umum, dok. akhir dok. Masih secara umum ya. Nanti saya kan Ya. udah ada nomor telepon dokter. Kalau dokter butuh bantuan apa pertanyaan, dokter silakan menghubungi saya. Kalau saya Ya, nggak bisa ya. langsung jawab, saya nanti akan tanya ke kolegium ataupun ke PDKI. Boleh. Siap, Dok. Ya, Terima kasih. makasih banyak, dok. Ini satu-satunya fasil yang ngasih nomor handphone loh, dok. Iya, Satu kali boleh ya. dok. Makasih banget, dok. Sama-sama dokter. Nah, ini tadi melakukan anonimisasi data, Dok. Jadi datanya jangan nama pasien. Begitu nanti kita masukkan data ke SPSS, dia dibuat inisial aja. Data A, data B, data C boleh. 1, 2, 3, 4, 5 boleh, ya. Berarti kita anonimisasi itu menghapus semua informasi yang dapat mengidentifikasi data pasien nih. Apa identifikasinya? Nama, nomor rekam medis, alamat, nomor telepon lah. Apalagi KTP kalau ada ya dok. Wah itu loh ini harus kita hapus nih. NIK, Ya ya. sebelum kita gunakan untuk data penelitian. Ya terus ini membantu kita ini bahwa data tetap bermanfaat secara ilmiah tanpa ada data pasien sehingga tidak melanggar privasi pasien. Inilah yang harus kita lakukan dok.
Nah, bagaimana cara ini yang terus apalagi mendapatkan inform consent. Tadi ceritanya kalau nggak dapat inform consent kita harus anonimisasi gitu ya, Dok. Nah, tapi kalau dapat lebih baik lagi, dapat persetujuan dari pasiennya. Lalu apalagi kita gunakanlah data sesuai regulasi yang berlaku ya. Penelitian yang melibatkan data pasien harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara kita ya, menjaga tadi undang-undang jaga kerahasiaan data. Data tidak boleh digunakan di luar tujuan yang telah disetujui. Dan jika ada perubahan dalam penelitian, itu harus ada persetujuan dari komite etik. Ulang lagi. Walaupun misalnya berubah tempat, berubah judul, nah itu ke komite etik lagi. Dan juga pasiennya tentunya. Lalu menjaga keamanan data. Nah, pertanyaan ketiga, kapan data pasien dapat digunakan tanpa izin langsung dari pasien? Nah ini dok, jika datanya sudah dianonimkan. Nah, dianonimuskan gitu ya. Terus jika data digunakan untuk penelitian epidemiologi untuk kesehatan masyarakat. Nah, dalam beberapa kasus, pemerintah atau lembaga kesehatan dapat menggunakan data anonim untuk pemantauan kesehatan masyarakat atau penelitian epidemiologi tanpa harus dapat izin satu persatu dari pasiennya. Misalnya data ini dok yang kemarin ya, tren penyebaran COVID ya. penyakit COVID atau TB dok. Nah itu kita tidak harus minta pasiennya. Apalagi nih pasiennya menular nih. Wah kita datang nih pasien TB-nya lagi atau COVID-nya lagi diisolasi. Kita minta tanda tangan. Nggak boleh juga ya, membahayakan juga. Kapan lagi digunakan tanpa persetujuan pasien kalau datanya sudah disetujui oleh komite etik. Itu tadi ya dok. Sama jika data digunakan untuk audit klinis atau evaluasi kualitas layanan. Itu boleh. Nah, kesimpulannya untuk skenario 2, penggunaan data pasien tanpa izin melanggar prinsip etika medis, ya, terutama privacy, informed consent, dan transparansi. Ini penelitiannya masih bisa dilakukan dengan cara yang lebih etis, dengan cara apa? Anonimisasi atau izin dari komite etik penelitian. Lalu regulasi terkait perlindungan data pasien itu harus kita perhatikan. Nah, kepercayaan pasien. Nah, ini yang harus kita jaga. Trustnya pasien harus kita jaga ya. Nah, terhadap institusi tadi. Jangan sampai saya nggak mau ke klinik dokter itu. Data saya kemarin dipakai gitu misalnya. Gitu ya dok. Nah, ini mungkin solusinya dokter bisa baca. Nanti ini saya udah tulis nih. Nah, kita ke skenario 3 nih dok. Waktu kita 10 menit lagi. Secara singkat aja mungkin ya dok. Pro Ya, dan Dok. kontranya nanti silakan didiskusikan aja dok, biar nanti pertanyaan nomor 4-nya bisa dikerjakan bersama ya dok. Ya, Oke. Dok. Ini data pasien digunakan untuk keperluan non medis. Wah, misalnya asuransi nih dok ya. Seorang administrator klinik mengakses rekam medis pasien dan membagikan informasinya kepada perusahaan asuransi tanpa izin dari pasien. Tentunya ada pertanyaan nih dok. Apakah membagikan data ini diperbolehkan? Tidak Apa resiko boleh. yang nggak boleh? Sepakat kita ya dok. Ya. Itu boleh? Ya, Silakan tuh boleh. yang pro dan kontra. Boleh, Dok. Saya boleh. Ya. Dokter Yul kayaknya pilih yang pro ya, selalu yang pro Udah ya dok. pura-pura pro lah. Pura-pura pro, iya benar. Biar terjawab semua ya dok. Ya terjawab semua dokter, karena itulah pentingnya kerjasama ya dok. Strategi Siap. gitu ya dok. Karena kan apa yang tidak ada yang salah, baik pro maupun yang kontra itu tidak ada yang salah. Dengan strategi kalau teman-teman ada yang kontra, saya pilih yang pro. Aduh keren ini kelompok ini, saya salut luar biasa. Ini ya dok, untuk refleksi skenario yang 3, apakah membagikan data diperbolehkan? Tentu tidak ya dok. Membagikan data tidak diperbolehkan karena apa? Melanggar tadi prinsip privasi pasien dan peraturan hukum tentang perlindungan data medis. Ini alasannya ya dok. Pelanggaran terhadap privasi pasien, nggak ada persetujuan pasiennya, dan ini berpotensi untuk penyalahgunaan data. Ya, nah ini ya dok ya. Data kita sendiri, saya yakin mungkin tersebar di mana-mana karena sering sekali ya dok. Kadang-kadang SMS nggak dikenal, nawarin ini itu, telepon dia nggak dikenal ya dok. Nawarin Iya. ini itu, asuransi kesehatan. Wow, saya dapat telepon, dokter kalau dokter terjadi kecelakaan nanti biayanya gini. Kalau misalnya meninggal dapat gini, saya pikir, waduh serem amat yang ditawarin. Gitu ya dok. Tapi dok, kalau kita mau klaim ke BPJS kita harus kasih rekam medik pasien dok. Gimana dokter Lili? Kalau apa Kalau dok?
klaim jasa medis untuk apa namanya untuk pas ini kan kita Pencairan BPJS. Pencairan ya dok. ya Ya. resum Nah oh itu enggak dok. diperbolehkan dokter karena BPJS sendiri mereka itu punya kewajiban menjaga kerahasiaan data. Hmm. Nah itu diperbolehkan. Nah, itu Kayaknya saya itu bilang ada tadi di boleh poin tadi. kerjasama dok. Ada juga itu kalau nggak salah tuh bagian pemberian data pasien tuh ada tuh dok. Terutama di rumah sakit. Karena kalau di Iya, rumah sakit kan sistemnya sistem klaim. iya. Itu ada tuh Betul. diatur. Heeh. Dok, Gitu. izin. Ya dokter Saya boleh. bingungnya itu kalau saya daftar mau ikut webinar. Nah gimana Kan dokter? itu harus daftar pakai nama, pakai nick, Dok. Bener dok. Takut betul saya kalau itu di Karena di webinar sekarang kan ada pelataran sehat itu ya, Dok. Jadi dia harus Iya. nyambung ke sana. iya. Harus Nah, ada nick gitu. kan Apalagi kita dok. seringkali ke ini nih penyedia pembelajaran kan, Ya bener dok. adminnya itu dia otomatis bisa ambil semua data kita. Iya. Sangat Nah, bisa dok. kita tidak ikut gimana, Dok? Nanti SIP kita nggak bisa diterbitkan, 250 SKP kan mesti. Nah, ya betul. Sebenarnya dok kalau nggak ikut, kita kan udah daftar nih. Mm-mm. Gitu ya dok, sudah daftar. Terus Kan minta oh NIK. benar, minta NIK. Iya. Iya, Ya itu pendaftarannya dok. NIK. Maka pengelola yang sudah diberikan data kita, Dipercaya. ya itu ada undang-undang tadi dok, wajib menjaga kerahasiaan data. Kita bisa tuntut loh dokter. Oh Apabila begitu. data kita disebarkan oleh yang kita berikan tadi, itu kita ada sanksi pidananya dok, bukan hanya perdata, pidana pun ada. Iya. Ya, Jadi tapi nggak tahu bocornya di mana, Dok, kadang, Dok. Apakah dia iya, membocorkan apa kan enggak? memang Itu orang nggak tahu. Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sangat-sangat legowo ya dok. Kalau datanya bocor juga, ya sudahlah gitu ya. Sudah lah. Ya sudahlah gitu ya. Itu tadi ya mungkin ya orang Indonesia ini baik-baik gitu. Saya juga Rimbo, Sabar, Dok, Rimbo. Sabar. sabar. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2 ya dok dari skenario Ya. 3 nih. Apa risiko yang muncul bagi pasien dan klinik? Risiko bagi pasien apa? Tentunya pelanggaran terhadap privasi dan keamanan datanya ya. Informasi yang bocor ini bisa tentunya kalau misalnya pasiennya nuntut, wah bisa ada sanksi pidana maupun perdata. Dampak finansial dok, jika perusahaan asuransi mengetahui riwayat medis pasien tanpa izin, mereka dapat meningkatkan premi atau menolak klaim asuransi berdasarkan informasi yang didapat secara ilegal ini tadi ya, didapatnya dari kita ya. Dampak psikologis dan sosialnya tentunya ini mengecewakan pasien kita. Walaupun kecil ya dok, ini nggak tahu dosa kecil apa dosa besar. Wah, ini takut kita pokoknya selalu jaga takut gitu perbuatan kecil atau baik kecil atau besar yang namanya perbuatan yang salah itu takut kita sama dosa ya dok. Maka ya itu tadi dok, jadi pasiennya pun dampaknya begini kecewa, kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Nah, Izin, izin Bu Yul. Kang Madi, silakan dokter. Saya punya pengalaman masalah yang tadi tidak finansial. Jadi pasien itu kan kebetulan saya diminta supaya memeriksa kelayakan untuk asuransi. Ada pasien itu yang penderita asma nggak mau disebutin di riwayat kesehatannya. Begitu juga yang hipertensi, saya nggak mau dituliskan riwayat hipertensi saya. Menurut pertimbangan Bu Yul gimana itu? Padahal dia ada asma, hipertensi. Ada asma, penderita asma, saya tahu, dan hipertensi. Nah, itu tadi ya dok, kita sebagai dokter juga menjunjung tinggi etika profesi kedokteran kita secara profesional. Jadi kita menuliskan fakta dari apa yang data-data yang kita dapat dari pasien. Kalau memang punya riwayat, sebaiknya ya kita tulis gitu dok. Jadi sejujur-jujurnya gitu dok. Ya, Kalau pendapat saya itu dokter. Ya. Terima kasih. Ini dok ya, resiko bagi klinik atau rumah sakit, kehilangan kepercayaan, sanksi hukum dan finansial juga, reputasi institusinya juga tercemar. Nah, bagaimana kebijakan yang harus diterapkan untuk menghindari pelanggaran? Nah, ini bisa dengan pengendalian akses data berbasis peran tadi ya dok, terus bisa inform consent dulu atau enkripsi dan keamanan data pasien
Ya, kita enkripsi dulu dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Ya, memang rekam medis juga sangat terbatas ya, Dok ya. Baik dia elektronik maupun dia non elektronik ya. Untuk masuk ke dalam ruangan aja sudah dibuat itu ya, tidak berkepentingan dilarang masuk gitu ya, Dok ya. Oke. Iya, kira-kira seperti ini dok. Saya mungkin bacakan kesimpulan aja untuk skenario 3 nih. Mohon maaf jadi nggak maksimal diskusi kita karena keterbatasan waktu ya dok. Ya, Iya, Dok. pelanggaran dalam kasus ini, administrator rumah sakit telah melanggar privasi pasien dan prinsip informed consent. Itu dia ya. Kita sepakat bahwa ini adalah pelanggaran. Tindakan ini bertentangan dengan kode etik kedokteran, regulasi hukum dan standar keamanan data medis. Apa resiko yang timbul? Bisa terhadap pasien, bisa terhadap rumah sakit. Pasien kehilangan privasinya, potensi kenaikan preminya ya dok, dampak psikologis, kecewa bener dia dengan kita ya, dengan vaskes kita. Bagi rumah sakit bisa sanksi hukum dok. Ini tadi ya, undang-undang apa namanya perlindungan data tadi dok, baik pidana maupun perdata. Reputasi jadi buruk, kehilangan kepercayaan masyarakat. Solusinya apa? Kita tentunya menerapkan kebijakan akses data berbasis peran, mewajibkan persetujuan tertulis bagi pasien sebelum kita berbagi informasi medis, menjalankan audit berkala untuk mencegah penyalahgunaan data, wah, manajemen resiko bila perlu kita lakukan simulasi ya dok, menegakkan sanksi bagi pelanggar, sudah kita SK-kan aturan, ada SOP-nya, maka itu kita laksanakan ya. Ini kesimpulannya, privasi pasien harus selalu dijaga. Rumah sakit atau klinik atau puskesmas tidak boleh membagikan data pasien tanpa persetujuan mereka. Keseimbangan antara efisiensi administrasi dan hak pasien terhadap data mereka harus tetap diperhatikan supaya kita tidak melanggar etik dan hukum yang berlaku. Wah, itu kira-kira nanti ini akan saya share ya, Dok. Iya dok, Makasih ya, makasih Dok dok. Lili. Makasih Ya, dok. Iya. kasih dok. Dok. Dok mau Dikebut, nanya Dok, dok. dari Sudah dibantu ini, terima kasih. Enggak Dok lah, mau dokter udah keren semua. Tadi jawabannya bagus-bagus. Saya ini dok supaya mau nanya memudahkan. dok. Silakan dokter. Sebelum ditanya, kita foto dulu sebentar, Dokter Agus. Iya mau Nanti dok. Saya tertarik. Enggak, Oh. sebentar aja nggak mau. Besok jadi pasien kita lagi ya dok. Iya, Iya. setuju, setuju, setuju. Dokter Pensi Setuju. juga bukan Kami Setuju, kasih dok. bintang 5 dok. Kasih bintang Eh, 5. Kasih banyak. Biasanya dok saya digilir gitu dok. Kan ada 13 kelompok. Oh. Dan ini juga ada 2 kelas. Ada kelas reguler, ada kelas intensif. Nah, saya masuk sana sini dok. Ini kayak Oh. kelas-kelas kita. Kelas tutorial SGD dok. Oh, Small kirain group discussion. Jadi kirain sebenarnya besok Pak kita jadi cuma pasien. ngobrol-ngobrol aja. Foto, Dokter-dokter luar biasa. Ya foto dok. silakan. Aku hitung ya, teman-teman. 3, 2, 1, smile. Oke, sudah. Oke, Kasih. alhamdulillah. Nanti di-share ya Dokter Yul ya. Ya, Wah, ini kita Terima waktu kasih kita tinggal banget. 1 menit lagi. Dokter-dokter semua terima kasih. Saya senang sekali tadi Sama mendengar dok. jawaban tadi Terima kasih walaupun dokter. kita Sama-sama bahas secara dok. lengkap itu di skenario 1 ya dok. Tapi dokter semua luar biasa. Ulasannya baik-baik semua. Makasih banyak. Bahkan tadi, wah teman-teman udah ada yang pro, saya kontra. Supaya ada menjawab pertanyaan pro dan kontra argumen. Saya salut nih buat kelompok ini. Sampai ketemu lagi dok. Jaga Terima kasih iya kesehatan. dok. dok. Terima kasih. Makasih banyak dok. sehat Terima buat kasih dokter banyak sekeluarga. Dokter Malia. Amin ya Allah, dokter juga. Terima Semoga kasih banyak banyak. Dokter Yulia. Kasih dan semoga banyak. lulus semua dok. Kasih. Ya. Saya yakin Amin. semuanya lulus ini. Ya, Amin, supaya amin, Amin, amin. amin dok. supaya kita bisa lebih bermanfaat lagi ya dok untuk Amin. Indonesia, untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita sendiri ya dok. Ya dok. Amin. Makasih dok. Sama-sama dokter. Terima kasih. Kasih dok. Pas Kasih banget.